Pertanyaan pertama datang dari Bekasi, Pandapotan Pardosi. Selamat malam Hope Channel. Perjanjian Allah dengan Abraham adalah memberikan tanah Kanaan kepada keturunannya. Mengapa Musa mengizinkan suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye tidak masuk ke tanah Kanaan? Artinya keluar dari tujuan awal. Silakan pendeta. Terima kasih, selamat malam saudara Pandapotan Pardosi. Pertama-tama kita perlu bertanya yang termasuk kepada tanah perjanjian itu apa saja. Kita akan baca beberapa ayat dan pada malam hari ini nampaknya saya akan memohon Stephen dan juga Jeff untuk membacakan ayat-ayat karena saya ada pegang Alkitab, tapi ini adalah bukan Alkitab bahasa Indonesia. Kebetulan saya berada di luar kota, sudah tidak bisa kembali ke rumah untuk ambil Alkitab bahasa Indonesia. Jadi saya akan memohon Jeff dan Stephen untuk membaca ayat-ayat yang akan saya sebutkan untuk menanggapi pertanyaan yang diberikan. Jadi untuk pertanyaan ini mengenai suku Ruben, suku Gad dan suku Manasye yang setengah itu, apakah mereka terhitung masuk ke tanah perjanjian atau tidak, sementara mereka tinggal di sebelah timur Yordan dan tidak ikut terus tinggal bersama-sama dengan saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Kita buka terlebih dahulu Bilangan pasal yang ke-32 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Baik, pendeta. Bilangan 32 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Terima kasih. Jadi ini adalah komitmen dari 2,5 suku itu. Mereka katakan walaupun mereka minta untuk tetap tinggal di sebelah timur Yordan, mereka akan menemani saudara-saudara mereka untuk menyeberang Yordan, mengalahkan musuh-musuh yang ada di sana supaya bisa menduduki tanah Kanaan tersebut. Lalu kemudian mereka akan kembali ke tempat mereka. Jadi dari situ mungkin datangnya pertanyaan ini, apakah mereka masuk tanah perjanjian atau tidak. Kita baca Yosua pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Yosua pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Silakan Jeff atau Stephen. Perikopnya suku-suku yang diseberang Yordan pulang. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu itu sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat keempat. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke rumahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu di seberang Yordan. Terima kasih. Jadi setelah mereka mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan, seperti mereka punya komitmen, mereka kembali ke tanah yang sudah disetujui untuk diberikan kepada mereka. Jadi dari satu segi ini bukan hanya kemauan mereka, memang mereka mau, tetapi mereka direstui untuk tinggal di sebelah timur sungai Yordan. Dan kita tahu bahwa pada waktu bangsa Israel tiba di negeri perjanjian, maka Tuhan Allah memerintahkan agar supaya mereka membangun kota-kota perlindungan.
Tujuan dari kota-kota perlindungan ini adalah untuk bisa menampung orang-orang yang melakukan pembunuhan tetapi tidak sengaja. Contohnya ia memotong kayu di hutan, lalu kemudian anak kapaknya lepas karena orang-orang itu meninggal. Tidak punya rencana untuk membunuh, tidak punya maksud, semuanya tanpa sengaja, maka orang itu sebelum diadili harus lari dulu ke kota perlindungan supaya ia tidak dituntut balas oleh keluarga korban. Ada berapa kota perlindungan yang dibangun dan di mana saja kota-kota perlindungan itu. Dan ini adalah perintah dari Tuhan untuk membangun kota-kota perlindungan. Kita baca Bilangan pasal yang ke-35 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Bilangan pasal yang ke-35 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Baik, ayat 10. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Ayat 13. Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. Di 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan. Sini ada 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan. Ayat yang ke-15. Ke-6 kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Demikian, Pendeta. Terima kasih. Jadi ada 3 kota di sebelah barat dan 3 kota di sebelah timur dari Sungai Yordan. Dan ini diperintahkan oleh Tuhan. Artinya, dalam benak Tuhan, yang termasuk di dalam negeri perjanjian itu bukan hanya di sebelah timur Sungai Yordan, maksudnya bukan hanya di sebelah barat Sungai Yordan, tapi yang termasuk dalam negeri perjanjian itu adalah juga di sebelah timur Sungai Yordan. Karena kalau hanya di sebelah barat Sungai Yordan, di Kanaan itu saja, maka Tuhan tidak akan memerintahkan untuk membangun 3 kota perlindungan di sebelah timur Sungai Yordan, di tempatnya Ruben, Gad, dan setengah dari suku Manasye itu. Sebenarnya pada waktu diperintahkan untuk membangun kota-kota perlindungan itu, maka itu tidak langsung 6, tapi coba kita baca dulu Ulangan pasal yang ke-19, ayat 1 dan ayat yang kedua. Ulangan 19 ayat 1 dan ayat yang kedua. Baik, ayat 1, Pendeta. Dengan perikop kota-kota perlindungan. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus mengkhususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Baik, kenapa hanya 3? Nah, sekarang kita baca tadi di Bilangan katanya 6, sementara di Ulangan katanya dimulai dengan 3 kota perlindungan di sebelah barat, di tanah yang akan diduduki oleh orang-orang Israel. Coba kita baca sekarang ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 Ulangan 19. Apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang 3 itu. Jadi ditambah lagi 3, kalau apa? Kalau mereka setia dan mereka percaya kepada Tuhan. Kalau mereka tidak takut untuk menghadapi penduduk di tanah Kanaan itu yang kesemuanya
menentang Tuhan dan tidak mau menerima mereka, sehingga mereka harus mengalahkan untuk bisa duduk di negeri perjanjian itu. Jadi Tuhan menambahkan dan memperluas negeri perjanjian itu untuk umat Israel. Bahkan sebenarnya sejak dari awal, kalau kita baca yang namanya definisi negeri perjanjian itu seperti apa, coba kita baca Keluaran 23 ayat yang ke-31. Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-31. Keluaran 23 ayat 31. Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Teberau sampai Laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Terima kasih. Itu batasnya luas sekali. Yaitu dari ayat 31 tadi ya, dari Laut Merah sampai kepada bahagian Filistin. Lalu kemudian katanya sampai ke Sungai Efrat. Coba dibaca sekali lagi itu bahasa Indonesianya. Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Teberau sampai Laut Filistin. Dan Laut Teberau sampai Laut Filistin. Dari kemudian, padang gurun sampai Sungai Efrat. Dari padang gurun sampai Sungai Efrat. Sungai Efrat itu kan bukan di Israel. Itu terus ke arah bahagian Asyur, ke atas. Itu ke bahagian Arab, Syria. Di bahagian atas, Sungai Efrat. Cukup jauh itu. Jadi itu termasuk di sebelah barat Yordan dan sebelah timur Yordan. Tetapi seberapa banyak yang bisa mereka duduki, itulah yang mereka tempati. Tetapi Allah telah berjanji untuk memberikan kepada mereka suatu negeri yang sangat luas. Jadi dengan suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye itu tidak ikut ke sebelah barat sungai Yordan, tidak berarti mereka tidak masuk ke negeri perjanjian. Mereka juga masuk ke negeri perjanjian, karena itu termasuk di dalam ruang lingkup batas-batas yang sudah disebutkan tadi di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-31. Jadi berkat Tuhan itu bahkan bisa melebihi apa yang dibatasi oleh manusia. Terima kasih.